Wajah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh HMI FPO Cabang Wajah Maju periode 2021-2022. Acara pertama, pembukaan oleh MC. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Akbar. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Saudari Nur Alisa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan amplop oleh Kakanda Ahmad dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan dan bisa mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Allahumma dagar qulubana kama dagartal arda bi nuri samsika abadan abadan. Allahumma rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pembacaan doa. Sekarang kita masuk di opening speech Ketua Umum HMI Cabang Wajo Maju. Dengan ini Kakanda Ahmad Mulyadi dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan dan banggakan pada malam hari ini hadir keempat narasumber yang handal yang insya Allah akan memberikan pencerahan kaitan dengan kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu diskusi publik Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Mojo Maju, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, baik itu perwakilan sekolah, guru maupun dengan siswa. Saya ucapkan dan haturkan banyak terima kasih, serta kawan-kawan saya perjuangan di lingkup OKP, baik itu internal kampus maupun dengan eksternal kampus. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kegiatan pada malam hari ini, serta teman-teman seperjuangan pengurusan Himpunan Mahasiswa Islam periode 2021-2022 serta seluruh kader anggota Himpunan Mahasiswa Islam se-Cabang Mojo Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, ada kata yang pantas kita ucapkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahannya sehingga kita sama-sama hadir dalam kesempatan ini untuk mengikuti beberapa rangkaian kegiatan yang insya Allah yang nantinya akan menjadi kegiatan inti, yaitu diskusi publik yang bagaimana teman-teman panitia menyusun tema kaitan dengan merefleksikan capaian dan tantangan pendidikan di Kabupaten Wajo demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan nanti mendapatkan output atau solusi-solusi yang konkret tentunya untuk membawa kemajuan pendidikan di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga senantiasa sampai kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut setia beliau yang insya Allah kita hadir semua di sini yang menjadi umatnya, insya Allah diakui sampai akhir zaman nantinya, amin. Mewakili dengan sambutan atau opening speech sebelum kita masuk pada diskursus diskusi publik HMI MPO Cabang Mojo Maju, tentu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakanda yang sudah hadir, dalam hal ini Ketua Komisi Pendidikan dan Kebudayaan PBH ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBH ini, dalam hal ini Kakanda Farul Rizal jauh-jauh hadir. Terima kasih banyak Anda. Tentu yang saya hormati mewakili dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadis. Terima kasih banyak Anda. Juga salah satu mentor atau teladan akademisi yang selalu mengupayakan pendidikan bagaimana lebih optimal. Dalam hal ini hadir Kakanda Dr. Andi Bomalarangan SH MH. Terima kasih banyak Anda. Tentunya yang terakhir yang paling kita hormati dan banggakan semua, mewakili lembaga legislatif dari Komisi 4 Mitra
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, dalam hal ini Kakanda yang mewakili Umaya dari Komisi 4. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktunya sudah hadir bersama kita semua. Dan panjang lebar yang ingin saya sampaikan berbicara mengenai capaian dan substansi tema kegiatan yang diangkat teman-teman panitia, melainkan dengan merefleksikan capaian tantangan pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentu hari ini banyak dinamika, banyak problem yang masih kita dapatkan di dunia pendidikan, baik itu dari pendidikan dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi swasta maupun universitas. Tentu hadirnya dalam forum ini kita mempertemukan beberapa audiens yang mewakili stakeholder, baik itu dari yang mewakili siswa, guru, mahasiswa, dan juga hadir pakar akademisi. Tentunya ini sebagai gagasan ide kebaharuan bagaimana mempertemukan lembaga pemerintah, legislatif, dan organisasi yang fokus bagaimana untuk pengembangan pendidikan berbicara di Kabupaten Wajo. Tentu poin-poin yang nantinya akan lebih panjang kaitan dengan bagaimana kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo, kemudian bagaimana sistem pembelajaran atau refleksi Merdeka Belajar, bagaimana pedoman yang dari pemerintah pusat, dan kemudian apa yang menjadi kebijakan-kebijakan baik itu dalam bentuk pelayanan juga khususnya di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Tentu yang diharapkan nantinya ada solusi konkret dan tentunya hasil yang didapatkan dalam diskusi ini. Mungkin itu saja yang sempat yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu dialog diskusi. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada moderator. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang
saya hormati ayahanda, para narasumber kita pada kegiatan malam hari ini. Mungkin saya urut dari yang paling kanan. Ayahanda kami akrab dengan ucapan Humayang. Beliau selaku Ketua Komisi Pak Haji Ridwan. Jadi beliau selaku representasi ataukah perwakilan daripada ayahanda Humayang. Kemudian selanjutnya Kakanda Baru Rizal, beliau adalah Ketua Komisi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dan selanjutnya ayahanda kita, mungkin teman-teman sudah familiar dengan beliau. Beliau seorang akademisi, seorang dosen yang antar umat manusia melalui zaman-zaman kejahiliaan menuju zaman keilmuan ataukah zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman serta adik-adik sekalian, untuk masuk kepada materi kita malam hari ini, tentu kita sudah paham dan mengerti mengenai tema yang diangkat, tema yang akan kita diskusikan, tema yang akan diuraikan oleh masing-masing narasumber pada perspektif bidangnya. Kita mengetahui bahwa salah satu hal yang paling fundamental untuk anak ataukah generasi penerus adalah bagaimana memberikan pendidikan yang maksimal, bagaimana memfasilitasi segala sesuatu yang bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan anak-anak, ataukah bagaimana memberikan sesuatu yang bisa membentuk karakter dan kemudian mengasah keterampilan. Nah, tentu untuk mencapai segala tujuan tersebut pasti ada beberapa mekanisme, ada beberapa unsur-unsur yang diperlukan. Nah, unsur-unsur inilah yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Apakah regulasi yang diterapkan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan? Dan kemudian, apakah sistem pendidikan di Kabupaten Wajo hari ini khususnya sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan? Dan kemudian, bagaimana capaian-capaian daripada pemerintah daerah? Dan apa tantangan-tantangan yang didapatkan di lapangan saat realisasi untuk menjalankan segala bentuk kebijakan dan sistem di dalam pendidikan? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, maka saya akan serahkan kepada pembicara pertama. Dalam hal ini ayahanda Edi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan waktu
untuk hadir di tempat ini dalam kondisi sangat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati ayahanda dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Angga, MPD yang telah hadir di tengah kita. Selanjutnya yang saya hormati rekan sumber dari BPHMI Pusat. Selanjutnya Bapak Dr. Andi Bokman selaku akademisi pendidikan Wajo. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan dari sekolah pendidikan yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati rekan-rekan dan sahabat-sahabat dan adik-adik semua dari unsur sekolah maupun unsur dari teman-teman mahasiswa yang sempat hadir di tempat ini. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, pertama-tama yang saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo yang sedianya beliau ingin hadir di tempat ini, akan tetapi karena adanya beberapa agenda kegiatan di malam hari ini, di hari ini dia masih berada di Makassar, jadi beliau mengamanatkan kepada kami selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan untuk turut hadir langsung di tempat ini. Perkenalkan, saya Bapak Dr. Edi Budiawan selaku Kepala Bidang SMP Pembinaan SMP dan Dinas Pendidikan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh PPHMI MPU Cabang Wajo. Ini hal yang luar biasa karena ini merupakan juga komitmen kita, bukan berarti hanya Dinas Pendidikan saja yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan, akan tetapi teman-teman baik dari mahasiswa maupun unsur pendidik yang hadir di sini menandakan bahwa komitmen kita untuk membangun dan meningkatkan pendidikan ini terjawab di malam hari ini. Selanjutnya terkait dengan tema kali ini, karena saya melihat di sini ada temanya merefleksikan capaian dan tantangan pendidikan di Kabupaten Wajo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tema yang diangkat di malam hari ini memang luar biasa, sangat terkait dengan capaian pendidikan. Capaian pendidikan, kami melihat capaian pendidikan ini konteks dari capaian RPJMD. Capaian RPJMD di dalamnya alat ukurnya itu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia untuk pendidikan Kabupaten Wajo masih dalam taraf 69%. Dari 69,62%. Sementara untuk capaian Sulsel itu 72,24%. Untuk indikator penopang dari indeks pembangunan manusia ini ada angka rata-rata lama sekolah. Inilah yang menjadi indikator penopang angka rata-rata lama sekolah. Inilah yang saat ini Wajo masih mencapai di 7,5 tahun. 7,5 tahun, sementara capaian Sulsel di 8,4 tahun. Itu dalam artian Wajo ini masih setara dengan SMP kelas 1. SMP kelas 1. Jadi boleh diartikan 400.000 penduduk Kabupaten Wajo, diartikan rata-rata sekolah ini hanya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Jadi capaiannya seperti itu ukurnya. Jadi dua indikator angka rata-rata sekolah ini, penopangnya ini yaitu sebuah partisipasi dalamnya. Ada namanya angka partisipasi dan ada namanya angka melanjutkan. Output inputnya itu angka partisipasi. Angka partisipasi ini kan bukan hanya Dinas Pendidikan yang mengurusi semua angka partisipasi. Jadi ada pemerintah daerah yang mengurusi angka partisipasi yang notabene di bawah dari sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya juga ada Kementerian Agama yang mengurusi sebuah angka partisipasi itu. Kementerian Agama yang di bawah namanya ada madrasah di bawahnya, ada alia di bawahnya, ada sanawiyah di bawahnya. Selanjutnya juga ada pihak-pihak swasta, pihak-pihak masyarakat. Jadi ada unsur di dalamnya yang mengurusi sebuah partisipasi. Kita bersama-sama semua mengurusi semua untuk meningkatkan sebuah pendidikan.
Angka partisipasi yang menjadi input pertama untuk sebuah partisipasi. Disinilah yang angka partisipasi inilah yang banyak fenomena yang muncul, banyak fenomena yang timbul saat ini yang terkait dengan sebuah permasalahan pendidikan. Di angka partisipasi, kami melihat, coba angkat dari sisi partisipasi. Karena saya melihat di sini adanya persaingan antara menyajikan sebuah kualitas pendidikan, di dalamnya pasti ada kompetisi di dalamnya. Bagaimana teman-teman dari negeri, teman-teman dari swasta, dan teman-teman dari Kemenak untuk menyajikan beramai-ramai menyajikan sebuah kualitas pendidikan. Pastinya juga teman-teman dari madrasah menyajikan sebuah kualitas, begitu pula juga negeri dan swasta. Dengan sasarannya kemana sasarannya? Sasarannya pastinya ke orang tua murid. Sasaran utamanya orang tua murid. Pastinya orang tua murid beranggapan mana yang cocok dengan anak saya, pastinya saya akan mengarah ke sana. Jika madrasah menyajikan sebuah kualitas yang lebih bagus, tentunya orang tua murid pasti memilih madrasah. Jadi partisipasi inilah muncul sebuah kompetisi pendidikan yang ada di dalamnya. Teman-teman guru, teman-teman sekolah harus memahami apa sebenarnya keinginan pasar itu. Bagaimana keinginan dari masyarakat? Apakah masyarakat menginginkan sebuah pendidikan agama yang lebih bagus, ataukah masyarakat hanya menginginkan sebuah pendidikan yang biasa-biasa saja? Khusus untuk Kabupaten Wajo, kami melihat sebuah permasalahan persaingan dan keinginan masyarakat memang mengarah pada pendidikan agama. Kami melihat dari 14 kecamatan, rasa-rasanya untuk dinas pendidikan yang mengelola pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, SD hingga SMP, yang mengelola hampir 863 sekolah dan lembaga dengan jumlah murid hampir 50.000 murid, dengan jumlah guru 7.000 orang. Inilah yang beramai-ramai kita menciptakan bagaimana menyajikan sebuah kualitas pendidikan yang lebih baik di setiap satuan pendidikan atau sekolah yang kami kelola. Ini juga yang menjadi, kami juga tidak bisa memungkiri, karena semua pendidikan saat ini kan pendidikan sebuah persaingan. Kami juga di dinas pendidikan ingin berupaya untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih maju, yang lebih diterima di masyarakat. Ini yang kami mengupayakan, karena teman-teman dari pihak swasta pun dan pihak Kemenak pun ingin berupaya juga menyajikan kualitas pendidikan yang lebih maju juga. Sementara untuk SMP dan untuk SD, keluaran dari sekolah, lulusan tersebut itu hanya sekitar 6.000 orang. 6.000 orang. Jadi 6.000 siswa yang dikeluarkan untuk SD, lulusannya begitu pula juga yang SMP sekitar 6.000 orang. 6.000 ini kan disasar masuk ke negeri, masuk ke swasta, masuk ke madrasah. Sementara juga menurut data kami sebenarnya dari pendidikan sebenarnya mengalami sedikit penurunan jumlah peserta didik atau jumlah lulusan siswa yang berasal dari sekolah negeri ternyata sedikit menurun masuk ke sekolah negeri juga. Contohnya lulusan SD, 6.000 orang lulusan SD. Secara data kami ternyata hanya 4.000 lulusan SD yang masuk di sekolah di SMP negeri. Dari 2.000 ini ternyata tertarik ke swasta ataupun Kemenak. Jadi memang semua sudah berbenah, bukan hanya dinas pendidikan, akan tetapi sekolah-sekolah swasta pun juga sudah melakukan pembenahan. Jadi inilah menjadi permasalahan kami di dinas pendidikan, yang memang dinas pendidikan saat ini mengelola khusus untuk SMP hingga di PAUD, dan selanjutnya juga pendidikan kesetaraan. Ini yang menjadi permasalahan kami, dan kami juga menjadi PR utama bagaimana mengupgrade semua teman infrastruktur pendidikan,
baik dari sarana prasarananya, baik dari kualitas guru-gurunya maupun sajian kurikulum yang sekarang didengung-dengungkan melalui Merdeka Belajar, yang kami inginkan sebuah kebaruan yang masuk di sekolah. Inilah sebenarnya yang menjadi tantangan kami di Dinas Pendidikan, yang bisa menjadikan jawaban dari apa yang menjadi tantangan pendidikan saat ini untuk kelolaan Dinas Pendidikan dari SMP sampai dengan PAUD. Itu yang menjadi tantangan kami untuk meningkatkan kembali peserta didik baru ini, lulusan SD maupun lulusan PAUD ini untuk bersekolah kembali ke negeri. Karena kami juga sebenarnya sudah ada 3 satuan pendidikan atau 3 sekolah yang terpaksa kami tutup karena ketersediaan lulusannya sudah tidak ada lagi. Jadi penerimaan siswa barunya sudah tidak ada. Makanya kelas 2 dan kelas 3, kelas 1 dan kelas 2-nya dan kelas 3-nya itu sudah hampir tidak ada. Makanya kami mengambil keputusan untuk merekrutmen sekolah tersebut, dan salah satu sekolah tersebut itu ada di Belawan. Kalau di antara 14 kecamatan ini, tingkat persaingan itu yang paling tinggi ada di Kecamatan Belawan dengan Kecamatan Menyampajo. Tapi kelihatannya itu merambah di kecamatan-kecamatan lain. Tetapi ini kita tidak bisa lagi, karena inilah sebuah pendidikan. Pastinya akan mengacu sebuah persaingan dan akan mengacu pada sebuah industri pendidikan. Inilah sebuah konsekuensi yang kita harus hadapi. Namanya juga zaman sudah berbeda. Teman-teman guru negeri mungkin sudah lama dinamumkan dengan hal-hal yang tidak pernah terlintas di pikirannya sebuah persaingan. Akan tetapi saat ini zaman sudah berubah. Nadiem Makarim juga sudah memberikan sinyal-sinyal ke kita bahwa pendidikan ini sudah berubah. Jangan menyamakan konsep pendidikan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Karena adanya COVID-19, konsep Nadiem Makarim ini yang terjual dan terpakai saat ini. Kita tidak bisa lagi memungkiri bahwa konsep Nadiem Makarim itu hanya gagahan-gagahan atau hanya simbol-simbol, tidak. Tetapi saya menganggap bahwa Nadiem Makarim adalah sebuah menteri yang cerdas, seorang menteri yang cerdas yang mampu membaca 10 tahun hingga 15 tahun ke depannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ke depannya. Inilah saya melihat, saya mengambil secara pribadi bahwa Nadiem Makarim adalah ada sosok untuk cocok untuk menjawab tantangan pendidikan ke depannya. Demikian dari saya sementara. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kalian. Ya baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda atas uraian mengenai tantangan dan capaiannya itu pada lingkup SMP, SD dan tingkatan paling dasar PAUD. Nah, teman-teman sekalian dan bapak-bapak ibu, sebelum kita memberikan waktu untuk berdialektika dengan narasumber, saya akan mempersilahkan kepada Ayahanda dari anggota Dewan Kabupaten Wajo selaku representasi bagaimana kebijakan-kebijakan itu lahir dan bagaimana kebijakan itu muncul dan penerapannya sejauh mana. Olehnya itu kepada Ayahanda saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, para narasumber yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, para teman-teman guru yang sempat hadir. Saya lihat ada beberapa orang teman guru yang sempat hadir, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian dari HMI, dan anak-anakku sekalian dari perwakilan sekolah-sekolah yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmatnya kepada kita sekalian tentu, sehingga pada malam hari ini kita semua bersama-sama di sini dalam sebuah kegiatan yang patut untuk kita apresiasi yang dilaksanakan oleh teman-teman kita, dari kita yang bergabung di dalam HMI Cabang Wajo ya, Cabang Wajo. Mengapa perlu kita apresiasi? Bahwa seperti tadi apa disampaikan oleh pendidikan, ada care, ada kepedulian dari adik-adik kita himpunan mahasiswa Islam ini yang ada di Sekretariat Cabang Wajo untuk membicarakan substansi pendidikan ini bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua, buat semua kalangan. Ya. Apalagi yang kita bicarakan ini dengan temanya refleksi. Kalau kita refleksi, ya tentu cerminan atau bagaimana gambaran capaian pendidikan kita selama ini, capaiannya dan tantangannya. Refleksinya juga tentang merdeka belajar. Jadi ada dua substansi yang kita bicarakan malam hari ini untuk kita diskusikan. Bagaimana gambaran merdeka belajar, refleksi merdeka belajar. Surat yang kami terima di DPR yang ditujukan kepada Ketua Komisi, dalam hal ini ya Pak Ade Maya, itu temanya yang saya baca. Sehingga Pak Ketua Komisi kami karena ada kegiatan, dia tidak sempat hadir, dia tugaskan kepada saya. Karena saya juga termasuk salah satu pimpinan Komisi 4. Pimpinan komisi itu ada 3. Ada ketua, ada wakil ketua, dan ada sekretaris dalam komisi. Itu pimpinan komisi. Ya. Bukan kepala komisi. Ketua DPR juga bukan kepala DPR, tapi ketua DPR. Apa bedanya kepala dengan ketua? Sangat beda sekali. Kalau ketua itu pengambilan keputusannya harus kolektif dan kolegial. Jadi tidak boleh ketua DPR mengambil keputusan sendiri. Harus kalau 40 anggota DPR, 40 anggota DPR yang menetapkan keputusan itu. Kalau menetapkan sebuah keputusan, itu kedua. Beda dengan kepala. Kepala dinas itu pengambilan keputusan sendiri berdasarkan ketentuan yang ada. Kalau ketua, pengambilan keputusan kolektif berdasarkan ketentuan yang ada. Ketua pengadilan tidak boleh sendiri dia mengambil keputusan, karena dia keputusan ada di tangan hakim. Kolektif, kolegial. Ya. Ketua DPR, kepala daerah pengambilan keputusan sendiri berdasarkan keputusan yang ada, ketentuan yang ada. Itu bedanya. Sehingga kami ketua komisi ini pimpinan komisi ada 3. Jadi pengambilan keputusan seperti itu. Anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, bahwa refleksi kita bicara ini memang patut untuk kita diskusikan. Sejauh mana sekarang ini capaian-capaian pendidikan kita di Wajo ini. Tapi saya ingin dulu berikan gambaran secara nasional, ya, bahwa rujukan kita negara ini menyelenggarakan pembangunan pendidikan itu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Itu sudah tidak cocok lagi dengan era sekarang. Rujukan ini, pedomannya kita ini berbuat untuk membangun pendidikan di Indonesia sudah hampir 20 tahun. Makanya negara mau mengubahnya. Sekarang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan sebuah konsep baru tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
Nadiem mengubahnya itu karena tujuan pendidikan yang ada ditetapkan dalam regulasi tadi, dalam undang-undang itu nggak cocok lagi rasanya sekarang. hampir 20 tahun yang lalu dibikin. Sekarang tahun 2022. Kalau 2023 nanti sudah 20 tahun. Makanya teman-teman perlu dirubah, perlu diperbaiki. Ya. Itulah sehingga Nadiem menggulirkan banyak kebijakan-kebijakan merdeka. Kampus merdeka, belajar merdeka, dan lain sebagainya. Saya ingin dulu berikan gambaran bagaimana refleksinya Merdeka Belajar itu yang kita pahami di Dewan, di DPR. Jadi dari perspektif DPR membacanya, di DPRD membacanya, oh ini loh maksudnya Nabi tentang merdeka ini. Saya tidak bisa gambarkan secara ilmiah, tapi saya hanya ingin memberikan bercerita sedikit. Bagaimana sih sebenarnya cerminan itu, gambaran Merdeka Belajar itu dari sudut pandang kami di DPR. Ya. Bahwa saya ingin bercerita sedikit. Teman-temanmu, ada 3 orang temanmu di Garut sana yang pernah ada 3 anak nakal dan tanda petik perempuan. Satu bernama Willy, satu bernama Marsha, satu bernama Siti. Pasti ada yang kenal di sini. Kalau saya sebutkan dengan VOB, ada yang kenal VOB? Oh, ada yang kenal. Ada yang kenal Voice of the Shepherd? Keceprot, yang kenal. Berdiri coba itu nanda itu. Siapa itu? Voice of the Shepherd. Iya. The Shepherd apa lagi namanya dari mana? Voice of the Shepherd. Ya, apa bahasa Sunda Shepherd? Ribut. Berisik. Berisik. Ada 3 anak nakal yang kerjanya berisik terus di kelas. Di Sanawiyah ini. Bukan nakal apa tanda petik ya. Kalau temannya belajar di sebelah, dia gendang di sini meja. Ribut di sebelah. Gurunya mengajar, dia menyanyi di belakang, pukul meja. Menangis gurunya. Ya, siapa itu namanya? Satu bernama Marsha, satu bernama Widi, satu bernama Siti. Marsanya itu di POB dia vokalisnya, ya, dan gitaris sekalian. Sitinya drummer dan Widinya sebagai basis. Kenapa menjadi seperti itu? Ditemukan oleh guru BK-nya. Kenapa ditemukan oleh guru BK-nya? Setiap guru yang menangis, setiap guru yang berisik di sebelahnya melapor kepada guru BK. Periksa itu mana? Hukum itu mana? Kenapa selalu mengganggu kita? Si Marsha dan teman-teman. Guru BK yang hebat tidak pernah memberikan hukuman kepada orang yang, tapi seorang guru BK itu mencari kenapa terjadi kesulitan seperti ini. Dipelajari, oh ini anak punya potensi yang tinggi. Ditanya si Marsha, kamu punya keahlian apa? Tidak ada. Bisa kau main apa? Tidak bisa kak main apa-apa. Ditanya Siti, bisa kau main apa? Tidak bisa main apa-apa. Tapi dilihat potensinya oleh guru BK-nya, oh ini anak bisa ini menyanyi. Yang satunya bisa main gitaris. Yang satunya bisa main basis, main bass, ya bass itu basis. Gurunya ini yang diberi nama dengan Abah, ada alatnya di sekolah, alatnya marching band yang sudah tidak terpanggil lagi di situ, dicoba untuk diramu menjadi sebuah drum yang tidak pantas menjadi drum. Diajari mereka menjadi drummer, diajari mereka menjadi gitaris, diajari mereka menjadi basis. Bayangkan adik-adik sekalian, sekarang ini sudah menembus Eropa.
dalam sebuah konser. 3 anak nakal sudah menembus 3 negara di Eropa dalam sebuah konser raksasa dalam musik metal. Tahu musik metal? Musik yang gila-gilaan kan? Dapatkah kita bayangkan 3 orang siswa yang sanawiyah bisa menjadi pemain band tingkat dunia, bandnya lagi alirannya metal? Ya. Ini artinya bahwa ada sesuatu yang dia tidak sukai anak untuk diajarkan seperti itu. Tapi ada potensi pada dirinya. Kita di sekolah sekarang yang selama ini sekian puluh tahun memaksakan sesuatu yang seragam di sekolah. 40 anak diajar di sekolah, kamu harus tahu semua matematika. Itulah pemaksaan yang selama ini terjadi pada anak-anak kita di sekolah. Itulah penjajahan terberat yang dilakukan oleh negara terhadap anak-anak kita selama ini. Ini yang mau dimerdekakan oleh Nabi. Inilah yang mau dimerdekakan. Kamu ini mau apa sih sebenarnya? Tapi persoalannya, semua pemerintah sekarang ini dan penyelenggara sekolah tidak bisa mendeteksi apa maunya anak dan apa potensinya itu anak. Apa kehebatannya itu anak. Cuma selalunya dikatakan bahwa ini anak matematikanya dapat 4. Pulang di rumahnya, orang tuanya baca rapornya anak matematikanya 4. Orang tua lagi bikin kesalahan terberat, memaksakan anak masuk pada kursus matematika. Sebuah pemaksaan yang dilakukan di sekolah, kesalahan terberat, disambung lagi kesalahan terberat yang dilakukan oleh orang tua di sekolah. Karena anaknya matematikanya bahasa Inggrisnya dapat 5, dipaksakan lagi harus kursus bahasa Inggris, padahal sesuatu yang tidak disukai oleh anak, bukan potensinya anak pada situ. Tahu kita dengan Rudi Salim? Siapa Rudi Salim? Kalau tahu? Ya? Ada sedengar mobil di belakang? Ya, penjual mobil. Sekarang ini anggotanya Ran kan? Tahu Ran? Rans. Ya, tahu? Tahu siapa Rans? Rafli Ahmad. Anggotanya Rafli Ahmad itu sebuah manajemennya sama-sama dengan Rans. Rudi Salim itu sekarang ini sudah bikin taksi udara, penyelenggara taksi udara pertama di Indonesia. Jadi taksi yang kita kenal sekarang ini kan taksi mobil sekarang. Sekarang ini ada taksi dari sini naik ke sana di Jakarta pakai kapal, pakai helikopter. Dan mobil-mobil sekarang kan mobil-mobil yang diperjualbelikan Rans itu adalah mobil-mobil listrik. Dan dia salah satu Crazy Rich di Indonesia bersama-sama dengan Rafli. Anggotanya semua Sultan Andara. Ya. Siapa Sultan Andara? Rafli. Sultan Andara, anggotanya semua termasuk itu Rudi Salim. Tahu Rudi Salim? Ya. Kalau bicara begini tak bisa gitu panjang. Ya, Rudi Salim itu sekolahnya kemarin ini dipaksakan oleh orang tuanya, bapaknya dan ibunya masuk di kedokteran. Di semester 4 keluar dari kedokteran karena dunianya bukan di situ. Nah, inilah Merdeka Belajar, anak-anakku sekalian, yang dikembangkan oleh Nadiem ini. Memerdekakan anak dari belenggu keterjajahan di sekolah selama ini. Karena ketidakmampuan anak pada saat itu dipaksakan mereka untuk sesuatu yang seperti itu. Itu refleksinya, gambaran singkat tentang Merdeka Belajar itu. Nah, refleksinya tentang capaian kita pendidikan dan bagaimana tantangannya pendidikan kita sekarang. Seperti tadi yang disampaikan bahwa apa sih sebenarnya kalau kita bicara tentang ketercapaian tujuan pendidikan kita ini di suatu daerah.
Ukurannya apa? Ukurannya kalau ukuran per daerah, buat tercapai ini tujuan pembangunan yang dilakukan oleh daerah tentang pendidikan hanya ada dua. Yang pertama, membangun akses, dan yang kedua membangun mutu. Ya. Kalau kita mau lihat berhasil daerah ini dalam membangun pendidikan, kita harus lihat aksesnya. Apa aksesnya itu? Angka tadi disebutkan di pendidikan adalah angka partisipasi. Angka partisipasi itu ada dua, angka partisipasi murni atau APM dan angka partisipasi kasar. Angka ini yang menunjukkan jika tinggi angkanya, APM-nya misalnya 90% atau 98%, dan dari suatu tingkatan pendidikan, maka berhasil itu pemerintah itu. Ya. Di Wajo ini tidak salah, APK-nya untuk SMP itu angkanya sudah hampir 80%. Artinya apa? 80% anak usia 13 sampai 15 tahun itu sudah bersekolah. Sudah dibukakan akses untuk bersekolah. Itu akses. Tugasnya pemerintah daerah adalah mensekolahkan anak usia sekolah. Di mana bisa dilihat angkanya itu bahwa pemerintah daerah sudah mensekolahkan anak usia sekolah. Pada tadi pada APK. Jadi tanya dinas pendidikan berapa APK-nya? Berapa APM-nya? Kalau APK-nya bisa lebih 100% karena APM itu dihitung dari jumlah anak bersekolah di SMP, sekalipun misalnya karena usia SMP itu 13-15 tahun, sekalipun 16 tahun, 17 tahun masih seluruhnya anak SMP dibagi dengan jumlah usia sekolah 13-15 di suatu daerah. Jadi angka APM itu biasa lebih dari 100%. Tapi APK, tapi APM tidak pernah lebih 100%. Harus di bawah angka 100%. Itu ukurannya adalah aksesnya sejauh mana. Nah, kalau pemerintah masih ada anak usia sekolah tidak bersekolah, berarti masih ada kegagalan pemerintah di dalam membangun pendidikan. Itu ukurannya. Kalau kita bicara tentang capaian, ya. Tapi tidak bisa kita bicara tentang capaian dan tantangan kalau hanya sifatnya seperti ini. Ya. Diskusi-diskusi seperti ini harus panjang waktunya. Ya, itu tentang akses. Tentang mutu lebih-lebih lagi kalau kita bicara tentang mutu. Bagaimana mutu pendidikan itu diukur? Nah, itu panjang. Dan tidak bisa kita bicarakan di sini. Minimal, yang paling minimal kita bisa bicarakan tadi apa yang dibicarakan di pendidikan tentang Human Development Index atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Karena itulah ukurannya kualitasnya manusia di mana-mana. Negara di dunia ini diukur dengan IPM. Indonesia IPM-nya berapa? Apa itu IPM? Kualitas manusia. Kualitasnya kita di sini. Apa yang menentukan kualitasnya orang? Manusianya daerah. Kalau negara diukur dengan IPM-nya, provinsi diukur oleh IPM-nya. Provinsi Selatan ini bermanfaat angka 24 dari 30 sekian provinsi Selatan. Itu angka IPM-nya. Artinya kualitas manusianya orang Sulsel itu berada pada peringkat 24 dibandingkan dengan semua provinsi yang ada di Indonesia. Wajo ini IPM-nya, saya tidak tahu yang terakhir ini berapa angka IPM-nya Wajo. Dari 24 kabupaten yang ada di Sulsel. Itu ukuran manusia. Ukuran kualitas manusia. Apa kriteria ukuran kualitas manusia? Dalam IPM itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pendidikannya. Yang kedua, bagaimana kesehatannya. Yang ketiga, bagaimana partisipasinya. Apa itu partisipasi? Adalah isi kantongnya. Tinggi sekolahnya, doktor. Tapi more-more Bitungkeng. Tidak bisa dihitung bahwa dia manusia berkualitas. Tinggi sekolahnya doktor, sehat, segar, bugar. Tapi tidak ada isi kantongnya. Dolong toy. Jadi kualitas manusia suatu daerah diukur oleh 3 ini. Kemampuan pendidikan yang bagus. Bagaimana pendidikannya kita di Wajo? Rata-rata 400 penduduknya ini seperti yang disinggung di pendidikan, baru di rata-rata lama sekolahnya 7,2 tahun. Berarti bersekolahnya itu baru tamat SMP atau tamat SD baru kelas 1 SMP. Padahal saya sudah 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 12. 4 tahun di perguruan tinggi, 16 tahun. Tambah dengan S2, hampir
Saya sudah hampir 20 tahun bersekolah, tapi dihitung baru 7,2 tahun nilai bersekolahnya saya. Kalau sama semua dengan Anda semua. Jadi itulah kualitas pendidikan kita di Wajo. Rata-rata lama bersekolah. Ya. Bagaimana kesehatannya? Ada ukuran-ukuran tersendiri. Ya. Bagaimana isi kantongnya? Ada ukuran-ukuran tersendiri. Daya belinya bagaimana? Bagaimana itu BLT itu selalu dikasih oleh negara? Tidak ada minyak goreng kasih BLT, tidak ada minyak naik harga bensin kasih BLT oleh negara. Kenapa? Karena kita mempertahankan daya belinya rakyat Indonesia. Kalau turun daya belinya rakyat Indonesia, turun IPM-nya ini penduduknya Indonesia. Jadi semua dibantu, beliku, karena dihitung di situ daya belinya. Jadi ada orang mengatakan saya tidak setuju dengan BLT. Iya tidak setuju boleh, tapi kita mempertahankan ini angka partisipasi politik dan daya beli. Nah inilah kalau kita bicara tentang kualitas manusia. Tapi saya sudah dikopi oleh tulis tadi bahwa 1 menit sudah berhenti selesai. Jadi apa yang mau dibicarakan? Ya, sudah. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi uraian dari Ayahanda. Beliau menyampaikan secara detail dari awal mengenai apa itu Merdeka Belajar, dan kemudian dari beberapa analogi yang beliau utarakan tadi, saya mengakui sepertinya beliau lebih milenial wawasannya daripada saya. Dengan artian sesuatu yang beliau sampaikan, apabila kita tarik kepada ranah sekarang ini, beliau update di sosial media. Tetapi dengan catatan beliau selalu menarik sesuatu yang positif di balik daripada kejadian-kejadian tersebut. Seperti tadi analogi-analogi yang dijadikan contoh bagaimana sebenarnya Merdeka Belajar itu ingin diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian juga tadi disampaikan mengenai keberhasilannya. Ada aspek dari segi akses dan mutu. Nah, pada aspek mutu ini beberapa ada 3 poin tadi. Salah satunya mengenai kesejahteraan. Nah, apabila kita melihat secara global di Kabupaten Wajo bahwa tingkat sekolahnya baru di kelas 1 SMP. Nah, kita paham bahwa salah satu indikator kenapa demikian dari segi kesejahteraan. Nah, di sini sebenarnya sebagai salah satu substansi yang ingin kami sampaikan dan ingin kami mendapat jawaban daripada ayahanda sekalian, bagaimana kita bisa memberikan satu kantor agar kesenjangan kesejahteraan dalam pendidikan itu tidak terjadi di Kabupaten Wajo ini. Nah, salah satu asumsi yang beredar di kalangan masyarakat mengenai beasiswa daripada pemerintah daerah, beasiswa 5.000 di Bank Pamase. Nah, tentu kita mengharapkan semua bahwa program ini adalah program yang sangat mulia, tetapi perlu dipastikan bahwa tepat sasarannya program ini bagaimana? Apakah yang mendapatkan program ini memang betul-betul dari masyarakat, dari kalangan yang pantas untuk diberikan atau tidak? Nah, itu saya lihat teman-teman di belakang tadi saat ayahanda menyampaikan mengenai akses dan mutu ini, beberapa saya lihat berkerut keningnya mungkin agak penasaran atau mempunyai
beberapa pertanyaan yang timbul di kepalanya untuk diperjelas bagaimana sebenarnya ini. Tetapi sebelum itu saya tahan dulu, saya serahkan kepada narasumber ketiga, Ayahanda Dr. Bob Malarangen. Beliau seorang praktisi akademisi di Kabupaten Wajo. Kita akan mendengarkan bagaimana pandangan beliau mengenai pendidikan di Kabupaten Wajo saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Guru saya Pak Ridwan, yang saya hormati BBHM, saya hormati Dr. Edi Mulyawan dari Dinas Pendidikan, dan seluruh orang tua saya yang hadir, adik-adik saya yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara ya, sebenarnya tadi waktu Pak Dr. Edi yang bicara ya, saya masih tenang-tenang, tapi setelah Tuan Guru yang bicara, saya sudah berpikir apa nanti saya mau bicara saya ini. Pak Ridwan ini adalah guru kami, mungkin saya tidak doktor, seandainya saya tidak pernah ketemu dengan Pak Ridwan. Bahkan di sini ada 2 doktor yang dia lahirkan di sini. Saya dengan Pak Edi. Ya. Setiap bicara saya selalu memperkenalkan diri saya. Tapi moderator kalau nanti habis waktuku diingatkan, karena kebetulan saya ini dosen pendapatannya. Ya, lebih banyak pendapatnya daripada pendapatannya. Ya mungkin saya tidak masuk di kriteria tadi. Yang ketiga itu kosong ini kantong. Ya, setiap saya bicara selalu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Andi Bob Malarangen. Dokter biasa dipanggil Dr. ABM. Tapi saya ini tidak pernah berurusan dengan KPK. Ya. Bisa juga hampir lupa ada guru saya juga masuk ini saya bicara di sini, ada banyak guru saya. Ya, biasa dengar Doktor Elvian Malarangen tuh.